Sub- Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, satu kebahagiaan kembali buat kita semua di hari Jum'ah, penghulu dari segala hari. Hari ini tepat di tanggal 15 Muharram tahun 1447 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2025 Miladiah, kita berjumpa kembali di acara yang sangat kita nanti, yang sangat kita cintai. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Bunga melati di dalam taman, jangan dipetik nantikan layu. Bagaimana tak hati nyaman, yang ikut ngaji cantik-cantik dan ayu-ayu. Tepuk tangan dulu bagi kita. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa hari ini kita berada di tengah-tengah dari bulan Muharram. Tentunya bulan yang banyak keberkahan di bulan ini. Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati 10 Muharram, ya hari Asyura, dan hari ini 15 Muharram tentunya pertengahan. Mungkin ada di antara kita jemaah ibu-ibu yang hadir di studi hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah Ayyamil Bid yang mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berbuah pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa seperti biasa pada acara ngaji bareng di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tema ataupun topik yang cukup menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Ada wacana ataupun program dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan proses belajar di sekolah-sekolah khususnya di Sumatera Utara itu 5 hari. Nah, dalam kaitan ini nanti kita akan membahas ya tentang program ini. Namun topik kita hari ini kita kaitkan dengan peran seorang ibu yang luar biasa ya, ummi atau ummu, bagaimana dia mendidik kemudian mengajari mulai dari balita kemudian kanak-kanak, remaja hingga dewasa, menghantarkan anak-anak tercinta menjadi orang-orang berguna yang menjadi sarjana. Nah, tema ataupun topik kita hari ini yaitu Ummu Tarbiyah atau ibu adalah pendidik. Nah, tema ini sangat menarik ya. Ketika beberapa hari ke depan kita sudah masuk program ajaran baru ya. Walaupun di beberapa sekolah kita sudah melihat sudah ada anak-anak didik baru yang sudah mulai proses pengenalan sekolah. Ya, untuk itu kita akan nanti mengikuti kajian-kajian luar biasa di sore
yang berbahagia ini sudah hadir bersama kita di studio. Seorang guru, seorang pendidik yang luar biasa, seorang pendakwah ya, cukup terkenal di Kota Medan dan Sumatera Utara. Kita akan langsung sapa, beliau adalah Al-Ustaz Dr. Haji Sariman Al-Faruq MA. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Masya Allah, luar biasa. Ini katanya ya 55 katanya buah kelapa yang dipetik katanya di cuaca penat. Lama kita tak berjumpa. Ustadz tambah ganteng, tambah sehat. Tepuk tangan dulu buat Ustadz kita. Narasumber kita ini pemirsa, selain sebagai staf pengajar di SMA unggulan Yayasan Pendidikan Al-Azhar Medan, ya juga sebagai pengurus di Dewan Pengurus Nahdlatul Ulama ya di MUI Sumatera Utara juga, dan tentunya juga sebagai pembimbing ibadah haji di beberapa KBIH di Kota Medan Sumatera Utara, dan tentunya yang paling dekat dan sehari-hari adalah sebagai pendakwah ataupun dai. Nah, mudah-mudahan nanti kita tetap bersama untuk mendengarkan kajian-kajian tentang tema atau topik kita hari ini, yaitu Ummu Tarbiyah, ibu adalah pendidik. Namun kita tidak berdua Ustaz. Nah, luar biasa. Kita hari ini sudah kehadiran dari dua majelis taklim yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, Masya Allah. Saya sampai ngelihatnya agak ini Ustaz. Iya, agak linglung. Warnanya cerah-cerah. Ya. Baik, kita akan sapa yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Patumbak Kampung Deli Serdang. Silakan. Bunga sekuntum janganlah dipetik. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Patumbak. Yang jelas cantiknya dan pasti soleha. Apa tujuan kita ke sini? Untuk mengaji. Mari mengaji, mari mengaji di TPRI Sumut. Mari mengaji, mari mengaji di TPRI Sumut. Berkah dan berilmu, selamat dunia dan akhirat. Berkah dan berilmu, selamat dunia dan akhirat. TPRI Sumut, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Patumbak Kampung ya Bu ya. Naik apa tadi kemari? Oh, naik kendaraan. Di dalam atau di atas? Ya. Di dalam ya. Alhamdulillah. Tadi Bu Ibu cepat hadir sini, luar biasa. Ya, disiplin, tapi yang jelas sudah dapat izin dari suaminya. Baik, luar biasa. Terima kasih dari Majelis Nurul Hikmah Patumbak Kampung Deli Serdang. Berikut kita akan sapa dari Majelis Taklim Al-Hidayah Tembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Hidayah dari Pasar 2 Tembung. Ibu-ibu, yel-yel yuk. 1, 2, 3. Burung nuna, burung merpati, kan bidaya selalu di hati. Ngaji bareng di TPRI, dapat ilmu senang di hati. Ngaji bareng, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Al-Hidayah. Berapa lama latihannya Bu? Yel-yelnya? Ya? Baru tadi ya, kalau Patumbak Kampung 2 malam katanya. Ibu baru tadi ya? Mudah-mudahan di sini ada guru dari apa ya, dari PAUD atau TK ya. Luar biasa itu pengajarnya. Baik, tepuk tangan dulu buat kedua Majelis Taklim Al-Hidayah dan Nurul Hikmah.
Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita sudah perkenalkan 2 majelis taklim yang hadir hari ini dari Al-Hidayah Tembung Pasar 2, kemudian dari Nurul Hikmah Patumbak Kampung, sama-sama dari Serdang nih ya, luar biasa. Nah kami juga berharap dan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada dapat nanti menyaksikan langsung di TVRI Sumatera Utara ataupun di live streaming di channel TVRI Sumatera Utara. Kajian kita hari ini dalam ngaji bareng, tema ataupun topiknya yaitu Ummu Tarbiyah atau ibu adalah pendidik, bersama narasumber kita yang luar biasa, Al-Ustadz Dr. Haji Sariman Al-Faruq MA. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman Baik, di kita hati. akan langsung ke narasumber kita. Ustadz, tema topik ini cukup menarik ketika ini disampaikan ke kami. Wah ini luar biasa. Masya Allah. Kemudian saya buka-buka karena ini berkaitan dengan seorang ibu ya Ummu. Ini peran ibu nih, kalau tadi kita lihat juga beberapa sekolah, itu banyak diantar oleh ibu-ibu. Iya, anak mulai dari TK ya, ada kalau yang sekarang kan masih yang tingkat atas tadi yang saya lihat beberapa sekolah. Ini mungkin hari Senin ya ke depan, 2 hari ke depan itu mungkin dari TK, SD, SMP kita banyak melihat nanti ibu-ibu ya begitu besar perannya. Iya, Nah iya. dalam kajian ngaji bareng hari ini mungkin di pengantar nih Ustadz, kira-kira dasar-dasar ini diangkat nih topik atau tema ini seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Yang dari Patumbak sehat? Dari Tembung sehat? Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di TVRI mengaji ini sehat walafiat. Kalaupun ada penyakit di dalam tubuhnya sampai saat ini, semoga sekembali dari TVRI ini diangkat Allah semua penyakit-penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di samping saya luar biasa MC yang sudah terkenal. Masih di dunia tapi belum di akhirat. Inilah Bang Syahrial Perun yang kalau berpantun luar biasa. Maka saya bingung juga ini ondak juga ya Ustaz berpantun. Seperti ondaknya Ustaz berkain katun. Tapi habis kain katun itu terjual. Ondaknya Ustaz berpantun tapi habis dibuat Bang Syahrialnya. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada, menyikapi perkembangan sampai hari ini bahwa Gubernur Sumatera Utara Bapak Muhammad Bobi Nasution itu sudah menetapkan dan sudah ditegaskan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara bahwasanya tahun ajaran 2025 dan 2026 itu adalah sekolah 5 hari. Artinya ibu dan para pemirsa, suka tidak suka, siap atau tidak siap ya kita harus terima. Bahwa selama ini anak-anak kita kalau hari Sabtu itu dia masih di sekolah, maka tahun ajaran baru nih, hari Sabtu dan hari Minggu udah bersama orang tuanya. Dan ini juga satu sisi patut disyukuri ini. Ya, tergantung kita menerima dan memahaminya. Ya kalau kita merasa menyusahkan diri ya susah teruslah.
Gimana ya kalau di rumah saja pun anak tuh asyik handphone aja. Tambah lagi nanti hari Sabtu, gimana lah kami ini emak-emak. Itu kalau kita memikirkan dengan menyusahkan pikiran sendiri. Tapi kalau kita menerimanya positif, bahwa ini anggap saja anugerah dari ilahi, kembalinya kodrat seorang ibu, bahwa ibu itu adalah tarbiyah. Ummut tarbiyah, ibu adalah pendidik. Merasa enggak ibu bahwa ibu adalah pendidik? Pendidik. Bahkan ibu itu adalah di samping ummut tarbiyah, Bang Syarial, ibu itu adalah madrasah. Kalau ibunya madrasah, bapaknya siapa? Bapaknya ya kepala sekolah. Makanya ini kepada ibu yang di studio dan ibu-ibu yang ada dimanapun berada mesti paham bahwasanya kalau istrinya jadi madrasah, maka bapaknya jadi kepala sekolah. Tapi gak ada gaji ya. Iya. Sehingga apa? Tugas kepala sekolah tuh, ini kalau masa Ustadz jadi kepala sekolah yang lalu, di SMA Unggulan Al-Azhar Medan, itu tahun 2005 sampai 2010, itu saat itu menangani anak-anak akselerasi. Sampai hari ini di Al-Azhar itu ada anak-anak akselerasi, yang kalau SD-nya itu 5 tahun, SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Sehingga masa saya kepala sekolah SMA Unggulan itu, ada anak yang tamat dari SMA usianya 14 tahun. Masuk dia di Andalas, Fakultas Kedokteran, lulus dia 3 tahun setengah, berarti baru 17 tahun setengah, dan usia dia 22 sudah doktor. Nah, itulah yang sudah dilahirkan itu. Nah, jadi kami selalu diingatkan itu bahwa kepala sekolah itu ada 3 yang harus dipahamkan. K itu, ketauladanan. Ini kalau saya sampaikan kepada ibu-ibu yang di studio dan yang di rumah, sampaikan kepada bapak bahwa para suami itu harus paham dengan 3K. Ketauladanan, kemudian kedisiplinan, dan kontrol. Cuma 3 ini. Ketauladanan, ayah itu mesti menjadi tauladan anak-anaknya, menjadi tauladan para istrinya. Kalau dulu kita orang tua kita mengajak, menyuruh kita sholat maghrib berjamaah di masjid, ayah kita tuh duluan ke masjid, betul tidak? Kalau sanari, kalau sekarang ayahnya nyuruh anaknya ke masjid, anaknya terpaksa ke masjid, ayahnya di kedai kopi. Kemana mau berkat itu datang? Maka berhasil atau tidak berhasil, itu terletak pertama di kepala sekolah, ketauladanan. Kemudian komunikasi. Bagaimana seorang ayah menjadi sahabat anak-anaknya, begitu juga ibu sebagai sahabat bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol, mengawasi. Yang namanya kepala sekolah kan begitu. Maka kepala rumah tangga pun dalam dunia pendidikan dia harus kontrol anaknya. Tidak mesti seluruhnya diserahkan sama maknya. Sampai-sampai jangan terjadi begitu anaknya bermasalah, ayahnya tinggal nyalakan maknya. Itu yang tidak benar dalam dunia pendidikan. Ada enggak ibu yang seperti itu dibuat begitu? Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tak ada lah. Ya. Nah, jadi ibu tadi tarbiyah, ibu itu pendidik. Ustaz, kenapa ibu itu disebut tarbiyah? Ada lagu, Bu. Pernah dengar enggak? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, menyusui, mengandung lagi. Ya kalau berapa anaknya begitu juga lah. Mengandung, menyusui, melahirkan, mengandung lagi, menyusui, melahirkan, mengandung lagi, menyusui.
Kalau 7 ya 7 kali jadinya. Disinilah letak bahwa tarbiyah itu bahwasanya yang pertama ibu tuh mengandung. Dan kandungan itu beradanya di mana? Di rahim. Kalau Ustadz nggak punya rahim. Pak Syarial nggak punya rahim. Nah karena sayang yang tiada terbatas dari seorang ibu, maka ibu itulah pantas jadi tarbiyah, pendidik. Anak dalam kandungan kan sayangnya luar biasa. Saking sayangnya Bu, kalau ibu kemana-mana, dibawa nggak tuh kandungannya? Ada yang ditinggal-tinggal kalau ibu ke Sambo? Nggak ada. Tinggal kau dulu nak ya, mak mau ke Sambo beli belacan, ada? Nggak ada, dibawa itu saking sayangnya itu. Nah jadi pendidikan itu berawal kalau sebenarnya itu ketika memulai memilih jodoh. Iya. Itu dia. Tapi ketika anak sudah berada di dalam kandungan, disitulah ibu menanamkan nilai-nilai keagamaan, ketauhidan. Dari mana Ustadz? Dari ucapan, perilaku, dan perbuatan sehari-hari ibu yang sedang mengandung anaknya. Apalagi ketika usia bayi itu sudah 120 hari. Kan 40 hari masih berbentuk cairan sperma. Kemudian segumpal darah 40 hari kemudian. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari, itu fayum fihi ruh. Allah tiupkan ruh. Dan saat Allah sudah tiupkan ruh, maka di situ ada respon dari si bayi yang jadi zigot. Ya, paham ya Bu? Ini dulu barangkali. Baik, luar biasa. Nah, Iya. tentu tadi ketika Ustadz sudah membuka dengan program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara 5 hari ini. Ketua pasti ada efeknya Ustadz ya. Tentunya ibu-ibu ada senang juga nih. Ya. Ada mengurangi uang jajan ya, buat anak-anaknya. Ya, tapi nah dalam menyikapi nanti 1 hari di rumah, 2 hari di rumah itu tadi seperti Ustadz katakan tadi, narasumber mengatakan bahwa mau tidak mau kita akan tetap menerima ya keputusan ini. Dan disinilah kembali kita dituntut sebagai orang tua bagaimana ya selama ini 1 hari di hari Sabtu mungkin itu tugasnya guru di sekolah, tapi 1 hari yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah atau Pemprov, pihak sekolah ya itu tanggung jawab kita. Luar biasa ya, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Nah, semakin menarik kajian kita hari ini. Kami tentu juga akan berikan kesempatan buat majelis taklim yang hadir hari ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar tema yang kita bahas di hari ini. Namun kita akan break sementara untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Ya. Nyaman. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap berada di depan televisi Anda karena tema ataupun topik yang kita bahas di acara ngaji bareng di hari ini cukup menarik, yaitu Ummu Tarbiyah, ibu adalah pendidik. Bagaimana peran besar bagi seorang ibu ya, mulai kapan mendidik anak ya, karena tadi narasumber kita sudah ada menyinggung sedikit ya, ini sangat penting buat juga calon-calon ibu ya, bukan hanya yang sudah melahirkan tapi buat calon ibu, mulai kapan sebenarnya mendidik seorang anak. Tadi narasumber kita sudah menjelaskan bahwa untuk memilih pasangan aja itu sudah termasuk ya, memilih calon suami ya itu adalah sudah termasuk dari untuk mendidik anak-anak kita kelak. Nah kita kembali ke narasumber ini luar biasa Ustadz ya. Tadi ini banyak yang keliru Ustadz ya ketika memulai mendidik anak itu dari mana ya. Nanti juga Ustadz nanti bisa menjelaskan, namun kita akan beri kesempatan dulu buat ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Nanti ibu-ibu silakan nanti mengajukan pertanyaan, menyebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya silakan sebutkan nama dan dari majelis taklim. Silakan berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastini dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Patumbak Kampung. Tanya dong Ustadz. Iya dong. Iya dong, silakan. Begini Ustadz, sesuai yang diberi keputusan sama gubernur kita, sekolah 5 hari. Nah, itu artinya anak kita ada libur 2 hari. Di saat sekarang ini zaman sudah canggih, semua pakai HP. Jadi bagaimana cara kita orang tua mengatasi anak kecanduan HP supaya dia bisa menjadi anak yang membawa HP itu menjadi anak yang sesuai sunnah Al-Quran dan hadis sebagai orang tua untuk mengajarkannya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Sulastini ya dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Patumbak. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama nih Ustadz ya. Iya. Dikhawatirkan oleh Ibu Sulastini tadi ya. Tapi anaknya punya HP semua ya. Iya. Alhamdulillah. Ya bagaimana menyikapi ya 2 hari libur. Ya HP tetap di tangan, tapi selama HP di tangan ini tidak tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Sulas. Ini memang fenomena hari ini kendala bagi orang tua adalah rata-rata anak kita tidak terlepas dari apa yang digenggamnya. Bahkan mereka lebih patuh sama HP itu ketimbang sama ayah dan maknya. Iya. Anak disuruh, nak beli ini nak, tunggu lama. Kenapa? Masih main game. Nah itu terjadi penyebabnya karena siapa? Karena kurangnya ketauladanan dari orang tua, kemudian komunikasi dan kontrol. Tak salah anak itu dikasih handphone. Bagaimana orang tua itu juga memberikan tauladan tata cara menggunakan handphone. Bahkan anak kita larang main handphone, maknya kadang 1 harian juga main handphone. Iya kan? Anaknya udah gak main handphone, tapi ditengoknya maknya itu lebih banyak megang handphone ketika nyidok masakan di dapur. Dan ini kan ketauladanan yang kurang baik bagi anak-anak kita. Jadi apapun ceritanya, kembali kita kepada ketiga ini. Ketauladanan kedua orang tua. Kita tidak bisa lagi melarang anak tidak pakai handphone. Tapi bagaimana kita ya mengawasi, mengkontrol anak-anak kita itu jangan sampai handphone yang dia miliki merusak dirinya sendiri. Jadi pantas saja kalau dalam minggu ini keputusan sekolah 5 hari, ini seolah-olah mengingatkan kepada kita semua para orang tua bahwa jangan serahkan seluruhnya pendidikan itu seolah-olah guru-guru itu adalah jadi malaikat di sekolah. Karena guru-guru di sekolah itu adalah mentransfer pengetahuan, kemudian karakter. Dan karakter yang ditransfer itu hanya bagaimana guru itu juga menjadi tauladan. Tapi karakter dari awal itu tidak terlepas dari kedua orang tuanya. Makanya disinilah peran ibu yang luar biasa umut tarbiyah. Karena sejak awal yang paling dekat dengan dari anak-anak itu adalah ibunya. 9 bulan 10 hari mengandungnya. Kemudian melahirkannya dengan susah payah ibarat kulit ditarik dari dagingnya. Makanya sakit ya Bu melahirkan? Sakit. Kenapa sakit melahirkan? Contohnya saya, Bang Sarial, belum pernah menengok ada ibu-ibu melahirkan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada. Kenapa Kak? Udah buka 3, ada. Menjerit. Ini kenapa saya sampaikan kepada para pemirsa, terutama anak-anak Ustadz, jangan pernahlah menyakiti orang tua, terutama emak kita.
yang telah melahirkan kita sakit luar biasa. Kemana kulit itu ditarik dari daging hidup-hidup menjerit. Tapi disitulah jihad yang luar biasa bagi seorang ibu di saat melahirkan anaknya. Maka dalam waktu ini pesan Ustadz kepada anak-anak Ustadz, baik itu usia SD, SMP, apalagi SMA dan perguruan tinggi yang masih ada orang tuanya, jangan sakiti dia. Kalau hari ini adik-adik anak-anak Ustadz dimanapun berada, menyakiti hati orang tua terutama emaknya, awas loh. Nanti ketika kamu jadi orang tua, jadi emak-emak, anak tuh bisa lebih menyakitimu. Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun yang kita buat baik balik, buruk pun balik. Makanya di tahun ajaran baru ini, kalau sekolah nanti sudah memutuskan mengikuti semua keputusan Bapak Gubernur, sehingga hari Sabtu anak-anak yang selama ini di sekolah akhirnya ke rumah, ayo tetap bantu apa yang harus dikerjakan oleh orang tua termasuk emaknya. Emak yang bangun sebelum subuh menyiapkan sarapan untuk dinikmati anak dan keluarganya, itulah bukti kasih sayang yang luar biasa. Ayah masih mendengkur, hanya mengukir huruf kha. Anak mesti dibangunkan. Mandi kadang disuruh lagi, airnya disiapkan, handuknya pun disiapkan. Luar biasa kasih sayang ibu. Maka pantaslah dalam dunia pendidikan Islam, ummut tarbiyah, ibu adalah sang pendidik. Apalagi ibu menyusui, sungguh luar biasa. Makanya inilah kehormatan bagi seorang ibu itu 3, bagi seorang ayah 1. Makanya kan ada satu riwayat dari Bukhari Muslim, ya, satu ketika ada seorang anak muda bertanya, ya Rasulullah, sekiranya mana yang mesti saya layani di antara kedua orang tua saya? Ummuka, ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Artinya 3 kali penghormatan bagi seorang ibu, 1 bagi ayah. Makanya 3 kali ibu, 1 ayah. 3 ibu, 1. Kalau 1 ayah, 3 ibu bagaimana? Janganlah Ustaz, sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Siapa yang mau dimadu? Iya kan? Makanya ibu-ibu pun baik di studio maupun pemirsa yang berada dimanapun, jadilah ibu di samping tarbiyah, tapi juga istri yang soleha. Jangan hanya sekedar istri, tapi jadilah bidadari sorga. Masya Allah. Ustaz, siapa bidadari sorga itu? Nah, ini oleh-oleh lah dari mengaji TPRI ini. Ngaji bareng. Ngaji bareng TPRI. Istri yang jadi apa tadi? Bidadari. Ya? Bidadari sorga. Ketika suaminya makan, udah diambilkan istrinya nasinya ke piring suaminya. Lalu ditawari, bang mau sayur yang mana bang? Ini ada kacang pendek, ini ada daun ubi. Mana kacang pendek? Itu kan kacang panjang. Waktu ku beli tadi bang panjang, sekarang udah ku potong pendek-pendek. Mana lo mungkin kacang panjang tuh makan sak panjang-panjangnya. Dikasihnya ikannya, diletakkan ibu di depan suami. Ibu menikmatinya dan ibu sodorkan air minumnya. Dan ibu atau istrinya duduk di samping suaminya. Walaupun dia nggak makan mungkin masih kenyang. Ini namanya bukan istri, tapi bidadari surga. Jadi yang kita ngaji hari ini pulang dari sini dan pemirsa yang ada di Roma, jadilah bidadari surga. Amin. Ya.
Jangan suami pulang, mak mau makan mak. Oh bang itu bang, semuanya digerobokkan ya bang. Suaminya ngambil sendiri. Ia akan makan sendiri di teras, ngambil minum sendiri. Lewatlah istri tetangga. Kan penuh tanda tanya. Iya bang tuh kok sering makan sendiri ya. Kira-kira bisa nggak aku temani? Oh, iya. Ini Bu ya. Jadi pertanyaan itu jawabannya adalah, ayo terapkan di mana-mana 3K. Ketauladanan, komunikasi, dan kontrol. Pengawasan, ya. Ya. Kalau anak main HP nggak kita kontrol, itulah yang merusak dirinya dan tanpa sengaja orang tuanya pun ikut merusak anaknya. Jadi ingat, tidak salah dan tidak dilarang anak pakai handphone, tapi kita orang tua ingat, kontrol yang paling utama. Itu ya Bu Sulis, semoga bermanfaat. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Sulastini yang sudah membuka sesi pertanyaan di hari ini. Tentunya ini luar biasa Ustaz. Masya Allah. Perkembangan dari sekarang ini kan handphone itu sudah menjadi satu seperti kewajiban ya. Anak TK pun sudah pegang handphone kemana-mana. Tapi kalau dilihat dari fungsi dan gunanya kan belum berguna buat anak TK. Nah ini itu penting dari 3K. Keteladanan, kemudian komunikasi dan kontrol. Nah tentunya kita menyadari ketika kita dilanda wabah COVID, pasca COVID itu semua anak-anak sekolah kan wajib punya handphone. Tapi sekarang inilah tugas kita lebih berat lagi ketika 2 hari anak-anak menjadi tanggung jawab kita semua di sekolah. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ada yang kembali bertanya? Ada? Ya, silakan sebutkan nama dan dari Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astuti Piliang dari Majelis Taklim Halidayah Pasar 2 Tembung. Bertanya Ustadz, Ya, silakan. dari manakah berawal pendidikan itu dilakukan Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dewi Astuti Piliang, DAP. Luar biasa, ini tadi sudah sempat kita bahas. Memulai titik awal ini Ustaz. Nah, ini sangat penting nih buat kita semua ya. Tadi kami sudah sedikit menyinggung ya tentang memulai pendidikan tentunya oleh seorang ibu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dalam kamus pendidikan, bermula pendidikan itu adalah dari pemilihan jodoh, pasangan hidup. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, nikahi oleh kamu itu yang pertama adalah lijamaliha, karena cantiknya. Ya. Kenapa? Karena cantiknya. Ya cantik itu kan juga relatif. Ya kalau cantik itu tidak relatif kan kasihan yang enggak cantik. Ya, karena menurut kita jelek, menurut yang lain cantik. Ibu saja di mata suami ibu, ibu adalah wanita yang paling cantik. Iya kan? Begitu juga saya. Istri saya di dunia itu yang paling cantik. Boleh jadi laki-laki yang bodoh Ustaz, buruk kali istrinya kayak gitu dibilang cantik. Ya karena itulah relatif. Ya, nah kalau menikahi seseorang karena cantiknya ini sangat berbahaya. Karena apa? Cantik itu lambat laun luntur. Kalau sudah cantiknya luntur, cintanya pun luntur. Ya, lijamaliha karena cantiknya. Kemudian yang kedua adalah limaliha, orang kaya atau tidak. Ya, kenapa disampaikan begitu oleh hadis? Karena memang apapun ceritanya dalam rumah tangga ini ekonomi itu sangat-sangat diperlukan. Ya, sehingga ada perbaikan dari kehidupan, sehingga yang kedua adalah maliha karena hartanya. Kemudian yang ketiga adalah linasabiha, lihat keturunannya. Makanya adat kita ada namanya merese. Ya bertanya anak siapa, keturunan siapa, supaya jangan salah pilih. Apalagi terutama ibu-ibu, baik di studio maupun di rumah, dimanapun berada, bila anak kita ada anak laki-laki,
Dia nak menikah seorang anak gadis tapi anak pertama. Nah inilah yang perlu diresek tadi, ditanya itu anak siapa dan bagaimana kondisinya. Jangan sampai calon menantu ibu yang perempuan itu ternyata bibit unggul. Menikah ayah maknya bulan Februari, dia lahir di bulan Juli. Kan bibit unggul. Ustaz, salahkah anak saya menikahi seorang perempuan yang seperti itu? Tak salah. Ketika kita bertanya, oh ini anak ni berarti kok bisa cuma 4-5 bulan lahir? Berarti ini anak luar negeri. Luar nikah. Ya enggak ada masalah. Tinggal diingatkan, Pak, nanti ketika akad nikah, janganlah ayahnya perempuan itu yang menjadi wali. Karena apa? Karena anak itu lahir di luar ikatan nikah. Siapakah walinya? Adalah wali hakim yang ditugaskan oleh pengadilan agama. Biasanya itu adalah kantor urusan agama. Ya. Kemudian yang paling penting, yang terakhir lidiniha, agamanya. Jadi memilih, mendidik seorang anak itu berawal dari memilih jodoh, pilih pasangannya, maka lihatlah agamanya. Jangan dia punya harta banyak, tapi sholat nggak pernah, bacaan sholat pun tak tahu. Nanti yang rugi adalah kita orang tuanya juga. Ya, maka yang baik itu siapa Ustaz? Udah cantik dia, udah ganteng dia, kaya pula, iya kan? Kemudian saleh, oh senang sekali itu. Ya, lalu kemudian setelah mereka berumah tangga dan anak itu sudah dalam kandungan, maka disitulah diperlukan setelah 120 hari disiapkan speaker yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Ada imam-imam besar dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah siogianya yang diperdengarkan oleh ibu yang sedang mengandung anaknya. Reaksinya sangat berbeda. Setelah dilakukan penelitian, anak yang sudah usianya dalam kandungan itu 7-8 bulan, didekatkan lagu-lagu Islami, itu reaksinya tenang bayi itu dalam kandungan. Tapi begitu didengarkan lagu-lagu disco, itu wah luar biasa. Artinya apa? Ternyata anak dalam kandungan pendengarannya sudah berfungsi. Maka kita hidup nih, ya, dalam Al-Quran pun dinyatakan sam'a wal absar. Jadi pendengaran dulu yang berfungsi. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya ibu-ibu dan begitu juga ya yang berada dimanapun berada, termasuk kakek neneknya nggak usah GR. Ini begitu cucunya lahir, dimandikan oleh bidan, diazankan, datang atoknya, datang neneknya, senyum-senyum bayi itu. Ih, hebat kali lah cucu atok nih, masih baru lahir dah senyum-senyum sama atok. GR itu. Ya, kenapa? Dia belum bisa melihat, dia baru bisa mendengar. Dan dia ternyata itulah dialognya dengan malaikat. Makanya di situ pesankan kepada ibu, kepada bapak, kepada menantu ibu, ketika anaknya lahir, jangan pernah lupa mengazankan terlebih dahulu dan mengikomahkan. Kenapa begitu Ustaz? Nah dalam kajian hakikat, kita semua waktu lahir nangis nggak? Ada yang ketawa di sini waktu lahir? Tidak ada. Tangisan kita itu isyarat dengan kata man huwa. Kan itu bunyinya huwa, 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 man huwa, man huwa, man huwa. Siapa dia? Siapa dia? Maka dijawablah dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika anak bayi bertanya, siapa dia? Dia adalah Allahu Akbar. Ya, itu Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, luar biasa buat Ibu Dewi ya, tadi luar biasa pertanyaan tentang bagaimana awal mula mendidik seorang anak. Nah, tentunya ketika tadi memilih jodoh, benar. Kemudian tadi memperdengarkan ketika anak sudah 120 hari dalam kandungan, ya dengan suara-suara ngaji, ya. Dan tentunya ini juga harus dibiasakan buat
ada putri-putri yang mungkin yang sedang mengandung di rumah, luar biasa. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa kajian kita di acara ngaji bareng hari ini, yaitu Ummu Tarbiyah, ibu adalah pendidik. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kami akan kembali kepada ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Pengajian Al-Hidayah Tembung Pasar 2. Mau tanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. usaha apa saja yang harus kita lakukan biar anak kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah, dan supaya anaknya bisa jadi anak yang soleh dan soleha seperti yang kita mau. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan supaya anak dekat dengan Allah dan dekat dengan agama. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Baik, doa seorang ibu, apalagi di sepertiga malam, sembari meneteskan air mata, itu tidak ada yang bisa menghambatnya. Ketika seorang ibu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang saleh dan salehah. Dengan ikhlas dia meminta kepada Allah di sepertiga malam. Dan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama adalah doa seorang ibu. Lebih hebat doa seorang ibu ketimbang doa ayah. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah ibu ini harus punya amalan. Kalau istilah orang tarikat ada tirakatannya. Apa itu? Bu, mulai hari ini dan seterusnya, selepas kita salat fardu, selepas berdoa, kirimkan dong Fatihah untuk anak-anak ibu. Berapa kali Ustaz? 7 kali. Untuk roh dan jasad anakku, siapa nama anak ibu, siapa nama bapaknya, Al-Fatihah. Insya Allah itu usaha. Jangan begitu selesai sholat, buru-buru buka telekung. Iya kan? Bahkan masih istighfar pun buka telekung. Astagfirullahalazim, astagfirullah, lipat sejadah. Allah pun marah. Ya, makanya siogianya ibu itu mesti lebih lama di atas sejadah. Tujuannya apa? Ada amalan untuk putra-putrinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya Ibu. luar biasa. Doa ya, kemudian ada amalan tentunya di ikhtiar juga tentunya. Nah, luar biasa di momen-momen pertanyaan ini sudah 3 yang bertanya Ustadz. Ya, tentunya masih ada yang akan ditanyakan, tentunya lebih hangat lagi. Namun kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman dia. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, ya 3 penanya dari ibu-ibu dari Majelis Ta'lim yang ada di studio hari ini sudah mulai membuka wawasan kita bagaimana pentingnya peran seorang ibu di dalam mendidik anak-anak, insya Allah menjadi anak-anak yang berguna kelak. Nah, tentunya kita juga Ustadz berbahagia dan beruntung hari ini kita berada di tengah orang-orang yang mulia, ibu-ibu yang mulia. Ya, kemuliaan ibu ini 3 berbanding kitab kaum pria. Ya, luar biasa bagaimana Rasul juga memuliakan wanita-wanita, ya. Banyak peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah, ya, ketika Siti Hajar, kemudian Khadijah, istri Rasulullah, bagaimana kemuliaan mereka itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya, tentunya ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang mulia dari 2 Majelis Ta'lim, Darul Hikmah dan Al-Hidayah, sama-sama dari Deli Serdang. Ya, masih ngaji bareng TVRI. Nyaman di hati. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin saya? Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama dan dari Majelis Ta'lim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Juwaria Masya Allah. dari pengajian Nurul Hikmah Patumbak Kampung. Ustadz boleh tanya dong? Silakan Ibu.
bagaimanakah seharusnya peran ayah dalam mendukung ibu sebagai pendidik utama anak-anak? Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan namanya Ustaz. Iya. Siti Juwairiyahnya. Pertanyaan pun agak berat ini. Iya. Dikenalkan ke kita nih Ustaz. Ya. Masya Allah. Ibu ini tak mau tak egois mau ngurus anak sendiri. Betul. Ya, gimana Ustaz? Ini peran serta kita sebagai ayah dari anak. Baik, terima kasih. Kalau umut tarbiyah, ibu itu adalah pendidik, bukan berarti ayah lepas tangan. Iya. Ayah juga sangat penting dalam memberikan pendidikan, terutama transfer karakter kepada anak-anaknya. Terutama tadi adalah ketauladanan. Karena apa? Buah itu jatuhnya tak jauh dari pohonnya. Jadi kalau bagaimana anak tuh PL-nya, karakternya, tengok ayahnya. Berarti begitulah ayahnya. Kalau mau nengok seorang ayah bagaimana perilakunya, tengok juga anaknya. Karena apa? Anak adalah cerminan ayahnya. Di situ bedanya itu. Maka di sini lebih dituntut ayah itu mesti jadi tauladan. Ya. Kalau ibu itu kan guru. Guru itu lebih luas lagi. Dia mendidik, dia membina, dia mengawasi, menumbuh kembangkan. Dan luar biasa sebenarnya ibu-ibu ini. Maka tadi seperti Bang Syarial bilang, kita sangat bersyukur di hadapan makhluk yang luar biasa ini. Wanita yang sangat hebat dan kuat. Saya mau tanya sajalah, kalau ini jujur Bu, antara laki dan perempuan, antara ibu dan bapak, mana yang lebih kuat? Ibu. Iya, buktinya orang ini banyak Bang Syarial. Kita berdua aja minta macam-macam nih. Iya. Ya, ibu tuh hebat, ibu tuh kuat. Ya, apalagi kami ini punya kelemahan. Laki-laki ini kan separuh napasnya sama istri. Iya. Kan itu kata dewa, separuh napasku. Iya. Ya, makanya ibu pun jangan sering-sering tinggalkan suami. Ya, kalau ibu sering-sering tinggalkan suami, berarti kan separuh napas suami ibu bawa. Sesak napas bapak itu di rumah. Nanti cari bantuan napas lagi. Iya kan? Di mana hebatnya istri itu? Kuatnya itu, ya ketika mulai dia mengandung, melahirkan, ya kan tak ada laki-laki yang bisa seperti itu, ya kan. Kalau mau dites, tak ada laki-laki yang sanggup bawa kelapa, diletak di perutnya di lakban, 9 bulan di banyak kelapa itu, sanggup dia tuh. Ibu-ibu sanggup 9 bulan 10 hari, kemana-mana bawa itu. Hebat dan kuat ini ibu-ibu nih. Ya, makanya kalau ibarat jari ini, ibu-ibu nih kelingkingnya ini. Ya, jadi ibu-ibu dimanapun berada, ibu tuh kelingking. Apa kelingking tuh kecil, tapi kuat. Kalau kelingking sudah bertemu kelingking, payah lepas tuh. Itulah kelingking. Ya, dan kelingking ini hebat, bisa masuk kemana-mana Bang. Ya, bisa nggak? Hidung gatal yang masuk, kelingking. Telinga gatal yang masuk, kelingking. Bahkan nak melihat ayam tuh udah mau bertelur atau tidak. Kelingking. Ya. Ya kalau ibarat 5 jari, kan ada 4 lagi. Yang jempol nih itu pemimpin. Presiden, gubernur, menteri, bupati, camat, termasuk suami jempol. Kenapa? Kalau pemimpin sudah ngasih jempol sama bawahannya. Ini kalau Bang Syarial, kalau udah pulang ditengoknya anaknya si Rizky. Iya kan? Nyuci mobil, nyuci kereta. Capek itu anak nyuci. Cuma ngasih jempol. Memang anak ayah. Itu hilang capeknya tuh. Maka pemimpin harus sering-sering ngasih jempol. Ya, telunjuk. Siapa ini orang kaya ini telunjuk nih? Karena cuma orang kaya yang nunjuk-nunjuk yang laku. Geser sana, geser sini. Yang penting cair, telunjuk. Yang tengah nih, siapa nih? Ulama, TNI, Polri, Hakim. Apa artinya? Ulama, TNI, Polri, Hakim, dia tidak boleh memihak ke kanan, tak boleh memihak ke kiri. Dia netral di tengah-tengah. Dia tidak kemana-mana, tapi bisa ada di mana-mana. Nih, kalau jari manis nih adalah pemuda, pemudi. Karena pemuda itu harapan pemudi. Enggak ada pemuda itu harapan nenek-nenek. Nah ini
baru kelingking. Tapi filosofinya ketika kita sweet bang, jempol lawan kelingking, siapa kalah? Jempol. Makanya kan jelas banyak takluk pemimpin itu karena perempuan. Makanya hebat nih perempuan. Maka saking hebatnya sampai hari ini bang, saya suka sama perempuan, gak suka laki-laki. Iya kan? Apa artinya? Sejarah kan mencatat Nabi Adam memakan buah khuldi karena iblis atau karena Hawa? Hawa itu siapa? Perempuan. Ya, makanya untung ada Hawa, makanya ada hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu, nggak ada. Ya, kemudian ada dulu singa Eropa, ya Bonaparte. Itu takut semua orang, tapi ketika bertemu dengan Margaret Yusibin, siapa itu perempuan, keplek-keplek itu, jadi perempuan ini hebat. Makanya pantaslah dijadikan perempuan ini yang sanggup mengandung, melahirkan, menyusui, maka jadilah dia ummut tarbiyah. Ya, sehingga penghargaan Allah kepada perempuan tidak hanya dalam hadis, di Al-Quran. Surat yang keberapa surat perempuan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Apa artinya ini? Kalau Al-Baqarah jelaslah sapi betina. Jangan sampai manusia standarnya sapi betina. Lalu untuk menjadi manusia terangkat tidak seperti sapi betina, masuklah dia Ali Imran, keluarga. Jadi pendidikan itu bermula dari keluarga. Jadi nama-nama Al-Quran dari disusun 1, 2, 3, 4 itu bukan tanpa makna. Setelah Al-Baqarah kenapalah mesti Ali Imran? Untuk mengangkat martabat manusia itu keluarga. Di situ ada suami sebagai kepala sekolah, di situ ada istri ibu sebagai tarbiyahnya. Lalu siapa yang paling berperan dalam rumah tangga? An-Nisa, perempuan. Kan setelah Ali Imran An-Nisa. Ketika ini sudah ada, maka membentuk diri manusia adalah Al-Ma'idah, hidangan. Hidangan yang dimakan, baik itu berbentuk untuk pertumbuhan fisik, juga pertumbuhan mental, pendidikan. Lalu siapa yang paling dekat dengan Al-Ma'idah ini? An-Nisa, ibu. Disinilah kemuliaan wanita dinilai oleh Allah, Rasul, dan dalam agama. Semoga bermanfaat, Ibu. Baik, ya. Luar biasa. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dari dua majelis taklim di hari ini. Ya, Ibu Siti Juwairiyah, tentunya keteladanan tadi yang sudah dibahas oleh Al-Ustaz kita, narasumber kita hari ini, ya 3 kata tadi, keteladanan, kemudian tentu komunikasi ya, komunikasi dengan ayah dari anak-anak, dari suami kita. Ini tentunya sangat diharapkan bagaimana supaya anak-anak kita itu insya Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Ya. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masih ada yang ingin bertanya? Iya Allah. Ada yang bertanya? Baik, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu dari pengajian Al-Hidayah Pasar 2 Tembung. Tanya dong Pak Ustadz. Silakan Ibu. Jika Ibu dalam pendidikan Islam disebut Ummu Tarbiyah atau madrasah, maka ayah disebut apa Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan nih. Ibu Sri Rahayu juga tidak mau egois. Kalau mereka Ummu Tarbiyah, kita ini ayah ini apa namanya? Ya Allah ya Tuhan. Bukan Abu Tarbiyah enggak? Iya. Ya, hampir sama tadi. Suami ayah juga punya peran penting, ya. Maka tugas suami itu kalau ibunya tarbiyah, maka suaminya mudir, ya. Artinya kepala sekolah, ya, pimpinan sekolah, ya. Kalau saya dulu sebagai kepala sekolah, maka datangnya kalau murid dan gurunya itu datang jam 7, saya setengah 7 sudah standby di sekolah. Karena Pak Kepala Sekolah memberikan tauladan yang baik. Jangan pula kepala sekolah
mau marahi anggota yang terlambat, sementara kepala sekolah yang terlambat. Samalah begitu tadi. Kalau si bapak marah anaknya nggak sholat, sementara bapaknya nggak sholat, jangan marah. Karena anak ini kadang ngasih disuruh sholat, kalau tengoknya pula ayahnya terutama nggak sholat, kadang memang tak dicakapkannya depan, di belakang. Merintah aja kerjanya, dia pun tak didiakannya kadang ayahnya tuh. Iya, karena memang disinilah bedanya anak dengan ayahnya, anak dengan emaknya. Kalau anak kita tubuh, ya dimanapun berada, itu kalau emaknya marah, anak nggak sakit hati itu. Besok balik lagi deh itu. Tapi kalau sekalinya bercakap kita ini, ayahnya, diingatnya tuh. Luar biasa itu. Ya, jadi kalau ibu tarbiyah, ayah kepala sekolah. Nah kepala sekolah, dia harus berkomunikasi menanya. Apa contohnya? Ketika makan malam bersama. Itu yang bertanya ayahnya, jangan emaknya. Ya, karena apa? Anaknya udah capek dengar cakap emaknya. Ya, 15.000 kata harus keluar satu hari. Iya kan? Begitu pulang, memang itulah seorang ibu mesti merepet. Kalau ada mak-mak nggak merepet, bukan mak-mak namanya tuh. Tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kepeduliannya kadang tercurah dari kata-katanya. Nah, itu dia. Di samping memang ibu kan luar biasa yang dihadapinya sehari-hari. Kerjanya borongan. Iya kan? Bahkan sudah jadi ibu, terkesan jadi babu. Ustaz kok gitu ngomong? Lah ibu-ibu kan kalau udah marah, udah pagi disapui, dipel, pulang anak berserak. Kadang kalau marah kan keluar kata-kata itu. Yang capek lah mak nih kalian buat macam babu aja kalian buat mak nih. Memang begitu. Karena kalau ibu itu babu, bapak itu kuli. Nggak beda. Kita ini bang kulinya kita ini. Ya, istri kita di rumah babu. Kuli sama babu sama. Ya, kuli dapat duit, dapat upah, ayo setor sama babu. Makanya kantong baju itu tetap ada di belah kiri. Karena wanita itu dari tulang rusuk sebelah kiri paling atas. Wahai kuli, kalau dapat duit setor ke babu. Biar ibu yang megang duit. Iya kan? Ya, sama tadi tuh kalau dia sweet, ini telunjuk sama kelingking. Siapa kalah? Kelingking. Artinya wanita itu luluh kalau ada duit. Maka para suami, hei kepala-kepala sekolah, kasih banyak duit sama yang tarbiyah. Biar dia bisa mengolah segala macam. Ah, itulah dia. Ya, jadi bapak itu ketika makan bersama dia mesti tanya, bagaimana nak pelajaran hari ini, sekolahnya hari ini? Itu yang bertanya si bapak. Ya, jangan pula bapak makan diam aja. Anak pun ketakutan kok diam aja, apa salah kita ya? Maka si bapak mesti harus siap-siap juga menjadi sahabat anak-anaknya. Kayak mana anak-anaknya curhat. Apalagi bagi seorang bapak, anak perempuannya itu cinta pertamanya adalah sama ayahnya. Yeah. Ya, jadi kalau maaf ya pemirsa yang ada di rumah, kalau ada laki-laki suami yang main-main dengan tengok anak gadis tuh. Jangan hianati cinta pertama anak gadis kita kalau suaminya cari-cari yang lain di luar. Cukuplah yang satu saja. Yang satu aja pun gak habis-habis. Oke Bunda ya. Baik, ya, luar biasa ya Ibu Siti Rahayu tadi ya. Luar biasa. Posisi dan nama kita sebagai suami itu apa. Betul. Ya, mudir ataupun kepala sekolah. Tentunya tadi tak terlepas lagi dari 3 tadi keteladanan tadi ya. Tetap itu ya, semua. Tetap semua. Jadi memang komunikasi juga sama Bapak ya tentunya ini juga dilihat anak. Betul. Nah tentunya Ustadz ya dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, momen-momen waktu makan ya khususnya makan malam ketika ayah suami sudah pulang dari tempat kerja atau kantor, ibu juga sudah ada di rumah. Nah ini momen-momen ini jangan dilewatkan Anda dan juga ketika momen makan ini yang sering lupa Ustaz. Betul. Itu handphone untuk sementara ya diasingkan dulu. Itu adalah
tempat yang pertemuan yang berkualitas, ya waktu yang berkualitas, tempat yang berkualitas itu di meja makan. Di samping juga saat-saat kita beribadah, sholat berjamaah, ya. Betul, Mungkin kalau suami laki-laki kita harus wajib di masjid, tapi kita sekali-sekali di rumah itu berjamaah, ya. Baik, luar biasa. Semoga bermanfaat ya buat Ibu Sri Rahayu tadi. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman dia. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman Masya dia, Allah. Ada yang ingin bertanya kembali? Ada? Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Patumbak Kampung. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. apa tips dalam Islam agar seorang ibu bisa sabar dan konsisten dalam mendidik anak-anaknya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya, lagunya ada tuh Ustaz. Iya, saya tadi Tips supaya menjadi ibu yang sabar, ya. Tadi Ustaz juga ada sudah ngasih apa? Ya. Ngasih Amalan. juga tadi Iya. Ustaz. Ya, bagaimana menghadapi anak, menghadapi suami, ini yang kompleks ya. Wajar memang ibu-ibu adalah makhluk yang mulia. Baik, silakan Ustaz. Baik, sungguh luar biasa pertanyaan tadi. Bagaimana seorang ibu biar sabar, ya? Dan sabar itu juga ada batasnya. Maka kita harus pakai senjata yang paling ampuh bagi kita orang yang beriman. Senjata yang paling ampuh cuma doa, ya. Semarah apapun seorang ibu kepada anaknya, kalaupun dia mengeluarkan kata-kata, keluarkanlah kata-kata yang mengandung doa. Jangan sumpah serapah. Ya. Disitulah letak kita diuji kesabaran kita. Ya, anak merengkel lah kalau bahasa Jawanya itu. Gini-gini, ku doakan kau jadi gubernur ya baru tahu kau. Kan betul? Ya. Atau kadang kita ada orang Aceh itu. Itu orang Aceh, orang Melayu tuh kalau udah marah sama anaknya, dia nggak banyak kata-kata, yang betua lah kau nak. Itu kan doa anaknya betua. Iya kan? Jangan semua yang ada di kebun binatang keluar. Bahaya itu. Iya. Apalagi kata-kata yang keluar dari si ibu. Makanya ibu ya berlama-lamalah di atas sajadah. Itu amalannya. Banyak yang mau diminta ketika kita berada di atas sajadah. Ya. Nah, di samping tadi ibu mengamalkan Fatihah, mengirimkan kepada anak-anak. Kalau 7 anak itu 7 kali 7. Baik Ustaz, kita tahan dulu ini luar biasa Ustaz, ya, luar biasa. Ibu akan tunggu jawabannya, namun kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman dia. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Masya Allah. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa. Tambah kita menjelang akhir-akhir acara hari ini, tambah semangat, tambah kuat. Masih semangat ibu-ibu? Masih luar biasa. Nah tadi narasumber kita ada juga menyampaikan pesan-pesan penting ya. Bagaimana yang sering kita lupa ketika kita kesal dengan anak, kata-kata yang tidak pantas keluar. Tapi teringat kami Ustadz ketika ibunda dari Imam Besar Mekah, Imam Sudes ya. Ketika tuh beliau masih kecil lasa-lasanya, ibunya tuh ada satu kata-kata yang besar kau nanti jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah terkabul doanya. Sampai sekarang kita bisa mendengarkan bagaimana merdunya suara Imam Sudes ya. Luar biasa. Semoga ibu-ibu nanti dengan kesalnya tapi mengeluarkan kata-kata yang bentuknya memang doa-doa yang baik kepada anak-anak di rumah kita ataupun cucu-cucu. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudartini dari pengajian Al-Hidayah Pasar 2 Tembung. Ya. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Mengapa seorang ibu disebutkan 3 kali sedangkan ayah hanya 1 kali di dalam hadis tadi Ustadz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Mas Dartini. Walaupun tadi sudah kita bahas sedikit, tadi mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Ibu, walaupun tadi sudah dijelaskan, yang pertama 3:1, karena memang yang 3 itu yang dihadapi oleh seorang wanita sungguh berat sekali. Sehingga kemuliaan yang diberikan dan diucapkan oleh Rasulullah itu adalah hadiah bagi para ibu. Bagaimana beratnya seorang ibu mengandung. Bagaimana sakitnya seorang ibu melahirkan. Bertaruh nyawa. Kalau tak hidup mati, kalau tak mati ya hidup, sakit luar biasa. Tapi ketika seorang ibu merasakan sakit itu, lihat imannya tetap. Di saat itu dia mengeluarkan kata hu. Makanya ibu waktu melahirkan, yang keluar kata huruf apa? Hu, hu, hu. Kan itu sambil menekan bayi. Hu itu adalah Allahu Ahad. Karena menyebut kata Allah, ada dibuang alifnya lillah, dibuang lamnya lahu, dibuang lamnya lagi hu Allah. Maka iman yang paling kuat bagi seorang ibu di saat dia hampir meregang nyawa melahirkan anak-anaknya, dia tetap hu Allah. Kemudian bagaimana menyusukan susah payah, tidur sangat terganggu. Lagi makan anak nangis, siapa yang menggantikan popoknya kalau bukan ibunya? Kalau bapak kadang tengah malam jam 3 anak tu nangis minta susu. Kadang saya, alah kau diamkan anak kau tu, susah aku tidur ni. Anak kau katanya. Padahal karena dia tu. Ya, itu kadang laki-laki ni. Itu jadi kenapa disebut 3 kali? Maka inilah yang harus diperhatikan oleh wanita dimanapun. Agama kita sangat memuliakan wanita. Maka pesan saya terakhir sebelum kita beranjak dari kesimpulan Ustaz. Ya, kesimpulan ya. Ada pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kita yang hidup ini, apalagi ibu yang bersuami, ibu yang menjadi ibu untuk membimbing, mendidik anak-anak. Karena kita semua menginginkan anak-anak kita itu bersama kita keluarga di dunia ini. Dan maunya berlanjut jugalah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penyakit yang harus dibuang dalam diri ibu-ibu ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah al-mannanah walal ananah walal khananah. Janganlah seorang ibu itu yang pertama mananah suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Baik kebaikan sama suaminya ataupun kebaikan sama anaknya. Kau malas sekali udah mak belikan kau ini, enggak juga kau kerjakan. Mak juga yang nyuci piring. Kau minta ini udah mak kasih beli paket, itu kan mengungkit-ungkit. Wala manana, jangan pernah jadi ibu yang mengungkit-ungkit. Yang sudah-sudahlah. Kemudian yang kedua, wala anana, berkeluh kesah dan ngadu-ngadu. Iya kan? Sikit masalah sama anak, sikit masalah sama suami. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Mana ya mak ya? Jangan mengadu-ngadu. Ketika seorang istri pergi ke rumah ayah maknya, dia ceritakan bagaimana kondisi suaminya. Itu namanya menggibah. Membuka aib suami. Kadang ada orang tua yang memang dulunya dia nggak sukanya sama suami ibu. Keluar kata-kata, kan dah mak bilang dari dulu. Jangan kau sama dia. Tapi karena kau bilang cinta, makan kau lah cinta kau tuh. Bukan ngadu, sakit hati jadinya. Iya. Kemudian yang terakhir, jangan keluh kesah. Ibu berkeluh kesah sama orang lain, nggak selesai. Keluh kesahnya kemana? Di medsos pula. Betul, apalagi masalah sanksi langsung medsos. Kalau begini rasanya, takkan kumulai dari dulu. Aduh. Keluh kesah sepertiga malam sama Allah. Yang terakhir adalah walal khannana, yaitu membanding-bandingkan. Apapun ceritanya, jangan dibandingkan anak ibu yang satu dengan yang lain. Kok kenapa kayak abang kau itu? Oh itu anak itu disimpannya itu. Sikit-sikit dia lah, mak kan sama si Anu aja yang suka. Aku kan bukan anak maknya aku. Kan sakit juga ibu. Pokoknya ojo dibanding-banding. Selesai. Sekian, mudah-mudahan Baik, bermanfaat. luar biasa. Alhamdulillah.
pertanyaan-pertanyaan sudah kita dengar dari ibu-ibu sekalian dan sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Tentunya bermanfaat juga buat pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Tentunya Ummu Tarbiyah, ibu adalah seorang pendidik, itu memang adalah fakta dan kenyataan bagaimana peran besar dari seorang ibu yang mulia dalam merencanakan, kemudian melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anaknya tentu dengan penuh kasih dan sayang. Bagaimana harapan dari kedua orang tua, ayah dan ibu, anak ini menjadi anak-anak yang berguna kelak. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim, doa dan ikhtiar ya sudah ibu-ibu laksanakan dalam mendidik anak-anak tentunya di momen acara ngaji bareng ini. Tentunya ketika ibu sudah berniat berangkat untuk menimba, mengaji di Majelis Taklim ini tentunya dengan satu niat untuk membawa pulang oleh-oleh sebagai bekal untuk mendidik anak di rumah. Namun untuk menyempurnakan dari acara ngaji bareng hari ini, mari kita tengadahkan tangan sejenak bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Ummu Tarbiyah, ibu-ibu dapat mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berguna kelak. Silakan Ustaz. Ya. Langsung aja doa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imatan fid dini wad dunya wal akhirah wal fawzu bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, di siang menjelang sore hari ini kami berada di TVRI ini mengaji bersama. Untuk itu ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan, kesabaran, keikhlasan bagi para istri dimanapun berada, bagi para ibu yang senantiasa memberikan pendidikan, pengayoman, pelatihan bagi putra-putrinya. Dan jadikanlah mereka ibu-ibu yang memahami dengan arti sebagai seorang ibu. Ya ini ibu adalah pendidik dan kembali kepada fitrahnya yang senantiasa memberikan kasih sayang yang seutuhnya kepada anak-anaknya untuk menjadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salehah. Untuk itu ya Allah, Allahumma fir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولمسائخنا ولأساتذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا وتلاميذاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك غفور رحيم. اللهم رزقنا وأهلنا زيارة الحرمين في مكة المكرمة ومدينة المنورة بالحج وعمرة لله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفارقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana-mana berada, tanpa terasa hampir 90 menit kita bersama di acara ngaji bareng di hari ini dengan tema Ummu Tarbiyah atau Ibu adalah Pendidik. Kami yakin bahwa banyak manfaat yang kita bisa petik dari acara ngaji bareng di sore hari ini. Terima kasih kepada guru kita, Al-Ustaz Dr. Haji Sariman Al-Faruq MA yang sudah menyempatkan diri hadir di studio TVRI ini. Kemudian ibu-ibu dari dua Majelis Taklim Darul Hikmah dan Majelis Taklim Al-Hidayah dari Patumbak Kampung dan dari Tembung Pasar 2. Semoga bermanfaat buat kita semua bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik buat anak-anak kita. Nah, kami bersama
Saya Sahrial Pairun bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bersua lagi di waktu-waktu yang akan datang, khususnya di acara ngaji bareng. Kalau ada kayu yang basah, tolong panggangkan di bara api. Kalau ada waktu dan langkah, insya Allah kita bisa bersua lagi di TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah